Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan materi tentang siklus akuntansi perusahaan dagang atau jurnal akuntansi dan posting buku besar. Dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri, mulai dari saya Fadiah Ayu Marcella sebagai ketua tim dan ini anggota-anggota saya. Halo, saya Valencia Lucia Tanggreni. Halo, saya Sarina Mariana Syahrir. Halo, perkenalkan nama aku Alifah Safari Ramanda. Halo, nama saya Altia Salsya Agustina. Hai, perkenalkan nama saya Elilia Tiara Nastiti. Halo, nama saya Siti Nadira. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Azahwa. Perkenalkan nama saya Alia Safwa Faiza. Hai, perkenalkan nama saya Mu'alimah. Dan selanjutnya, membacakan materi yang akan dibacakan oleh saudari Valen dan anggota lainnya. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi suatu perusahaan dagang dalam periode tertentu. Transaksi ini biasanya dimulai dari transaksi hingga pelaporan keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Siklus akuntansi memiliki tahapan-tahapan dalam membuat laporan akuntansi di tiap perusahaan, dan tiap perusahaan memiliki kebijakannya masing-masing. Siklus akuntansi perusahaan dagang mempunyai beberapa tahapan agar mencapai sebuah laporan perusahaan. Yuk kita simak apa aja tahapannya. 1. Jurnal akuntansi. Membuat jurnal memerlukan laporan seperti dokumen-dokumen transaksi dalam suatu perusahaan. Dalam kebijakan akuntansi yang akan dibahas mengenai jenis transaksi yang terjadi di perusahaan dagang sebagai berikut. A. Jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang. Berikut adalah contoh pencatatan jurnal untuk transaksi penjualan. Yang pertama, penjualan tunai. Keterangan dalam jurnal dicatat kas di debit dan penjualan di kredit. Sedangkan yang kedua, penjualan secara kredit. Keterangan dalam jurnal dicatat piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Jurnal pembelian adalah jurnal untuk mencatat pembelian-pembelian secara kredit untuk bentuk label laris atau pembelian barang dagang saja secara kredit untuk bentuk single. Pembelian barang secara kredit membuat pembelian bertambah tercatat di debit. Hal itu membuat utang bertambah tercatat di kredit. Dengan demikian, di dalam jurnal pembelian harus ada rekening pembelian. Dan untuk opsi lain, disediakan jalur serba-serbi yang berisikan perkiraan nama dan juga jumlah rekening utang. C. Jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Setiap penerimaan kas langsung disetorkan kepada bank yang bersangkutan dengan perusahaan. Berikut pencatatan jurnal untuk transaksi penerimaan kas. Bisa dilihat kas berada di debit, sedangkan pendapatan berada di kredit. Di sini aku akan menjelaskan tentang jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal, yang dimana setiap pengeluaran cek harus disertai bukti dengan pengeluaran kas, yang dimana dengan format beban berada di debit dan kas berada di kredit. Jurnal kas kecil atau petty cash. Jadi jurnal kas kecil adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi-transaksi yang relatif bernominal kecil dan tidak terlalu besar. Bisa juga sebagai alat pencatatan dokumen yang terdapat pada petty cash atau kas kecil. Berikut adalah contoh bagaimana posisi akun pada kas kecil serta contoh kasusnya. Pada contoh di atas, contoh kasusnya adalah ketika kita mengeluarkan pengeluaran untuk membeli suatu peralatan. Maka bisa ditulis beban-beban di posisi debit serta kredit pada kas kecil. Kas kecilnya ditaruh di posisi kredit karena kita melakukan pengeluaran pada kas kecil. Yang kedua, posting ke buku besar. Setelah membuat jurnal, langkah selanjutnya memposting jurnal ke dalam buku besar. Nah, langkah ini sangat mudah, hanya tinggal mengalin dari jurnal ke buku besar. Dalam pembuatan tabel buku besar, tiap akun memiliki tabel sendiri. 3. Neraca saldo. Setelah memindahkan akun jurnal umum ke buku besar, saldo-saldo dalam jurnal umum dan buku besar dapat dihitung. Pembukuan dapat dilanjutkan dengan menyusun neraca saldo dengan cara memindahkan saldo akhir pada buku besar ke kolom neraca saldo atau D per K. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.